wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Faizia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai cara merawat jenazah yang terpapar COVID-19. Nah, mari kita bahas sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini jenazah yang sudah dikonfirmasi positif COVID sangat tertutup dan dibatasi cara penanganannya, serta terutama dalam memandikan dan menguburkan. Tapi tunggu dulu, jangan di skip, mari kita bahas semua bersama mulai dari awal, memandikan, mengkafani, menyolati, hingga menguburkan. Setelah menyebarluasnya virus corona di Indonesia, banyak masyarakat yang resah dan ragu terkait pengurusan jenazah, terutama jenazah COVID yang dikabarkan oleh banyak berita yang kurang jelas sumbernya dari mana, yang mengatakan bahwa cara penanganan jenazah tidak sesuai dengan syariat Islam pada umumnya. Kemudian tidak lama setelah beredarnya informasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi corona. Fatwa ini sudah mencakup hak terakhir jenazah berada di dunia, yakni mulai dari memandikan jenazah, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah. Fatwa ini pun sudah dikonfirmasi bahwa pengurusan jenazah COVID-19 ini dipastikan telah memenuhi syariat Islam. Namun tentu saja dengan standar protokol kesehatan agar tidak berpotensi menular pada orang lain, terutama pada petugas yang sudah diamanahkan dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Pada tahap memandikan jenazah COVID, MUI membolehkan tetapi tidak melepaskan pakaian jenazah karena hal ini sama dengan memandikan jenazah pada kondisi umumnya, pada kondisi normal. Begitu juga dengan petugas yang akan memandikan jenazah. Petugas ini harus berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika jenazah merupakan jenazah laki-laki, maka petugas juga harus berjenis kelamin laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya, jika jenazah ini adalah jenazah perempuan, maka petugas adalah berjenis kelamin perempuan, seperti itu. Kemudian proses memandikan jenazah ini sendiri yaitu dengan cara membersihkan najis-najis yang berada di tubuh korban, di tubuh jenazah yang terlihat dengan cara menyemprotkan atau mengucurkan air yang mengalir dengan membersihkan perlahan-lahan dengan cara menyiram, tidak menyentuh ataupun memegang jenazah. Jika proses memandikan ini tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka MUI memberikan alternatif lain, yaitu dengan ditayamumkan, yaitu cara tayamum seperti biasanya, yaitu dengan mengusap wajah, kemudian telapak tangan hingga pergelangan dengan debu yang suci, debu yang bersih dan dianggap suci. Kemudian kewajiban memandikan jenazah itu merupakan hukum kondisi normal, sedangkan kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat, sebagaimana yang sesuai dengan mazhab Hanbali yang membolehkan bahwa COVID-19 ini untuk membolehkan jenazah COVID-19 ini untuk langsung dikafani dan disolatkan tanpa adanya proses dimandikan atau ditayamumkan, jika itu dalam keadaan darurat. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Setelah proses dimandikan dan disucikan,
Jenazah dikafani dengan satu helai kain kafan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik jenazah yang aman dan kedap air. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti yang kedap air dan udara juga, dan jenazah langsung dimiringkan menghadap kiblat sama dengan proses normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran penularan pada petugas yang melaksanakan tugas tersebut. Setelah proses mengkafani jenazah, masuk pada tahap menyolatkan jenazah. Untuk mencegah penularan, proses penyolatan ini disunahkan cukup diwakilkan oleh orang-orang muslim atau petugas medis yang ada di rumah sakit tersebut. Adapun untuk lokasi penyolatan jenazah itu yakni di rumah sakit pada ruangan tertentu, kemudian di musolah terdekat dengan kapasitas orang tertentu juga, ataupun langsung pada pemakaman dengan kapasitas orang yang terbatas juga. Di sisi lain, jika tidak memungkinkan untuk disolatkan secara langsung, MUI pun memberikan alternatif lainnya, yaitu dengan melakukan sholat gaib atau sholat jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah tahap menguburkan jenazah. Pada pemakaman dilakukan dengan proses yang biasa dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Pada petugas medis tetap melindungi diri dengan menggunakan alat pelindung diri yaitu APD. Namun jika dalam keadaan darurat, mengingat banyaknya korban yang harus dikuburkan, sesuai fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 yang mana membolehkan penguburan jenazah dalam satu liang lahat atau dalam satu liang kubur. Nah, hal itu diperbolehkan oleh MUI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penanganan jenazah COVID-19 menurut pandangan Muhammadiyah. Tim Fatwa Agama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MC3, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menghimpun media edukasi terkait tuntutan merawat jenazah pasien COVID-19 yang dapat kita semua akses di laman web yang telah disediakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jenazah COVID pun termasuk jenazah yang beresiko dapat menularkan virus tersebut, sehingga perawatan jenazah COVID berbeda dengan perawatan jenazah pada umumnya. Perawatan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tim medis yang tentunya seluruh petugas yang terlibat tersebut harus memakai alat pelindung diri sesuai dengan standar medis. Adapun proses pelaksanaan hak jenazah yang mencakup 4 hal tersebut, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Menurut Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, caranya dengan menyemprotkan atau menyiramkan jenazah dengan air dan desinfektan dari jarak 1 hingga 2 meter untuk mencegah resiko penularan. Petugas tidak boleh menyentuh jenazah pada proses pemandian ini. Sama halnya dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan bahwa jenazah harus dimandikan dengan petugas yang berjenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, petugas laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan, begitupun sebaliknya. Namun hal ini tentu saja dengan ketentuan dan syarat tertentu agar aurat dari jenazah tersebut masih bisa tertutupi dengan kain atau tertutup dengan penutup yang layak dan tidak memperlihatkan alat vital dari jenazah tersebut. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Setelah dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara.
Kemudian jenazah dikafani dengan satu helai kain kafan putih atau dengan warna lainnya hingga menutupi seluruh tubuh jenazah. Jika keadaan memungkinkan, jenazah boleh dikafani sesuai dengan kondisi normal, yakni mengkafani jenazah laki-laki dengan 3 helai kain kafan dan mengkafani jenazah perempuan dengan 5 helai kain kafan. Setelah dikafani dengan kain kafan, kemudian jenazah dibungkus lagi dengan plastik kedap udara tersebut untuk yang kedua kalinya. Setelah itu baru menggunakan kantong plastik jenazah yang sesuai standar medis. Nah, setelah diletakkan di dalam kantong plastik jenazah tersebut, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tertutup rapat dan langsung dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian proses menyolatkan jenazah. Dalam pelaksanaan sholat diutamakan untuk keluarga yang itu pun sangat terbatas kapasitasnya. Mungkin hanya untuk keluarga yang sangat dekat seperti ayah, ibu, anak, ataupun saudara terdekat. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu social distancing dan tidak berkerumunan, serta tetap menjaga kebersihan diri maupun lingkungan setelah selesai menunaikan sholat jenazah tersebut. Jika keadaan tidak memungkinkan melakukan sholat di masjid ataupun di rumah sakit tersebut, maka bisa dilakukan di kuburan langsung setelah jenazah dikuburkan, yang tentunya masih tetap menjalankan protokol kesehatan tersebut. Dan proses yang terakhir, yakni proses penguburan. Jenazah dikuburkan selambat-lambatnya 4 jam setelah kematian. Jenazah langsung diproses sesuai protokol oleh petugas dan tidak ditransitkan di manapun, tidak disinggah-singgahkan di tempat manapun. Jenazah langsung dibawa dan dimakamkan bersama dengan peti yang tanpa dibuka kembali. Semua proses penguburan dilakukan dengan protokol yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, sudah tahu kan bagaimana penanganan jenazah dan proses-prosesnya, apalagi untuk jenazah COVID tersebut, baik dari pandangan MUI maupun pandangan Muhammadiyah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, bagi kita semua yang mendengarkan. Saya undur diri. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.